Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre, NPM 2066100097, kelas 1B, Prodi Pencaksilat Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memperagakan dan kesalahan dalam pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu olahraga bela diri yang merupakan asli dari Indonesia. Olahraga ini menerapkan suatu upaya dalam mencoba mempertahankan diri dari sebuah bahaya atau ancaman keselamatan dan juga kelangsungan hidupnya. Pencaksilat sebagai metode atau juga ilmu bela diri yang lahir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia. Tentunya membuat pencaksilat sangat dipengaruhi oleh falsafah, budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang masih dipertahankan hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya perguruan silat yang berdiri di Indonesia hingga saat ini. Sama seperti olahraga lainnya, pencaksilat tentu juga memiliki teknik dasar silat yang harus mampu dikuasai dengan baik, terutama bagi yang masih tahap belajar atau pemula. Dan beberapa teknik dasar dari pencaksilat diantaranya teknik pukulan, tendangan, elakan, dan juga tangkisan. Dan dari beberapa teknik tersebut tentunya masih dalam beberapa teknik lagi, seperti dalam teknik dasar pukulan yang akan diulas dalam artikel ini. Pukulan merupakan berbagai teknik serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai komponen utamanya. Dalam olahraga pencaksilat, teknik pukulan ini terbagi menjadi beberapa jenis yang sering digunakan di antaranya pukulan depan, pukulan sengkol atau bandul, pukulan tegak, pukulan samping, dan pukulan lingkaran. Dan berikut ini penjelasan terkait teknik dasar pukulan tersebut. Teknik dasar pukulan dalam pencaksilat. 1. Teknik pukulan depan atau lurus. Pukulan depan yang juga bisa disebut pukulan lurus adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Untuk bisa mencapai hasil pukulan yang optimal, pukulan ini dapat dilakukan dengan bantuan pergerakan bahu, putaran pinggang yang mendukung untuk pemindahan berat badan ke depan, tangan yang menyerang. Pukulan ini bisa dilakukan dengan dua sikap tubuh yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang dalam posisi sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan. Pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang dalam posisi tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan. Adapun untuk melakukan pukulan depan atau pukulan lurus adalah sebagai berikut. Sikap kaki kuda-kuda berada di posisi kiri depan. Kedua belah tangan bersiap di depan dada, sementara tangan yang akan memukul jari-jarinya dalam keadaan mengepal. Sementara telapak kaki kanan dan juga kiri dalam posisi sejajar atau paralel. Tangan kanan memukul dengan mengubah kepala telungkup. Lakukan dengan mengganti posisi kaki dan tangan yang memukul. Kesalahan dalam melakukan teknik ini. Kesalahan yang biasa terjadi dalam memukul depan adalah sikap badan kaku, kaki kurang dibuka, posisi kaki kurang kuat dan tidak seimbang. Pukulan masih kurang kuat dan tangan tidak dalam posisi mengepal telungkup. 2. Pukulan bandul atau sengkol. Pukulan bandul atau juga biasa disebut sebagai pukulan sengkol adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan ditekuk atau membentuk sudut 90 derajat. Dan untuk lintasan pukul diajun dari bawah dan diarahkan ke atas. Pukulan ini bisa dilakukan dengan posisi kaki yang bervariasi, baik dengan posisi kaki depan sejajar dengan tangan yang digunakan untuk menyerang ataupun tidak. Dan untuk cara melakukan pukulan bandul atau sengkol adalah sebagai berikut ini. Posisi kaki kuda-kuda berada di tengah. Kedua belah tangan yang memukul mengarah ke depan dengan kepala telungkup. Sementara tangan yang satunya lagi tetap menutup badan sendiri. Lakukan dengan mengubah atau mengganti tangan yang memukul. Kesalahan dalam teknik pukulan bandul atau sengkol. Kesalahan yang biasa dilakukan dengan sikap kuda-kuda tengah kurang baik, kaki kurang dibuka, posisi kaki kurang kuat, badan tidak seimbang.
pukulan atau ayunan yang dilakukan kurang kuat dan juga tangan yang memukul tidak dalam posisi mengepal. 3. Pukulan tegak. Adapun untuk cara melakukan pukulan tegak adalah sebagai berikut. Ini. Posisi sikap kuda-kuda berada di tengah. Kedua tangan bersiap di depan dada, sementara tangan yang akan memukul jari-jarinya dalam posisi mengepal, rapat. Sedangkan tangan kanan kemudian memukul ke depan dengan kepala tegak, sementara tangan yang satunya lagi dalam posisi menutup atau melindungi badan sendiri. Segera lakukan dengan mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan yang memukul secara bergantian. Kesalahan dalam teknik pukulan tegak. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah sikap kuda-kuda tengah yang kurang baik, kaki kurang dibuka atau posisi kaki masih kurang rapat, badan tidak seimbang, pukulan kurang kuat, dan tangan yang memukul tidak mengepal tegak. 4. Pukulan melingkar. Adapun cara untuk melakukan pukulan melingkar dalam pencak silat adalah sebagai berikut. Posisi kaki kuda-kuda berada di tengah. Kedua belah tangan menyilang berada di depan dada, sementara tangan yang akan memukul mengepal jari-jarinya mengepal. Selanjutnya, ayunkan tangan yang akan memukul secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepala yang tegak. Sementara tangan yang satunya lagi dalam posisi menutup badan sendiri. Segera lakukan dengan mengubah atau mengganti tangan yang akan memukul. Kesalahan dalam teknik memukul melingkar. Kesalahan yang biasa dilakukan di antaranya sikap kuda-kuda tengah kurang baik, kaki kurang dibuka, posisi kaki juga kurang kuat, posisi badan tidak seimbang, ayunan pukulan kurang kuat, dan tangan yang memukul tidak dalam posisi mengepal tegak. 5. Pukulan samping. Pukulan samping adalah pukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan yang awal dari samping dan arah lintasannya ke depan atau lurus. Adapun cara melakukan pukulan samping dalam pencak silat sebagai berikut. Posisi sikap kaki kuda-kuda berada di depan di kiri depan. Kedua belah tangan bersiap di depan dada, sementara tangan yang akan memukul jari-jarinya dalam posisi mengepal. Telapak kaki kanan dan juga kiri dalam posisi jarak sejajar atau paralel. Sementara tangan kanan memukul dengan menggunakan punggung tangan dari arah samping ke arah depan. Segera lakukan dengan mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan yang digunakan untuk memukul. Kesalahan yang sering dilakukan dalam teknik dasar pukul samping adalah posisi sikap badan kaku. Kaki kurang dibuka, posisi kaki kurang kuat, badan tidak seimbang, pukulan menyamping kurang kuat, dan tangan yang digunakan memukul tidak mengepal. Demikian tadi ulasan terkait teknik-teknik dasar memukul dalam pencak silat. Semoga artikel ini bermanfaat dalam baik. Di sini saya akan memperagakan teknik dasar pukulan dalam pencak silat. Satu, pukulan depan. Dua, pukulan tegak. Tiga, pukulan mandul. Empat, pukulan melingkar.